Kehadiran media sosial telah membuka pintu bagi berbagai jenis bisnis, termasuk penjualan bibit bebek. Namun, dalam lingkungan online yang luas ini, ada potensi besar untuk melakukan praktek penipuan. Ketika Anda membeli bibit bebek seperti membeli bebek bayah, atau membeli DOD atau anak bebek, sebaiknya Anda harus berhati-hati saat membeli bibit bebek dari sosial media, seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Beberapa oknum mungkin akan mencoba memanfaatkan kesempatan ini dari ketidaktahuan konsumen yang ingin membeli bibit bebek atau bebek bayah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan wawasan tentang cara mencari atau membeli bibit bebek, agar Anda terhindar dari penipuan pada saat membeli DOD atau bebek bayah dari sosial media. Apa saja yang harus diperhatikan saat ingin membeli bibit bebek dari sosial media? 1. Lakukan riset terhadap penjual. Sebelum memutuskan untuk membeli bibit bebek dari penjual di sosial media, lakukan riset menyeluruh tentang penjual tersebut. Periksa profil mereka, ulasan dari pelanggan sebelumnya, dan apakah mereka memiliki kontak yang dapat dihubungi. Jika penjual menyarankan Anda untuk mengetahui harga harus melalui inbox, maka Anda harus berhati-hati. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. 2. Verifikasi keaslian gambar dan informasi. Penipu seringkali menggunakan gambar dan informasi palsu untuk menarik pembeli. Pastikan Anda meminta foto atau video aktual, seperti tanggal dan waktu pengambilan foto atau tanggal perekaman video, dari bibit bebek yang ditawarkan dan verifikasi keasliannya. Jika penjual enggan memberikan foto atau video tersebut, itu bisa menjadi tanda bahaya atau penipuan. Meminta informasi seperti tanggal dan waktu pengambilan foto, atau tanggal perekaman video adalah penting. Ini membantu memastikan bahwa gambar atau video tersebut benar-benar baru dan relevan. Bibit bebek dapat berubah-ubah kondisinya dari waktu ke waktu, jadi informasi ini membantu Anda untuk mendapatkan pandangan yang akurat. Penjual yang jujur dan sah tidak akan keberatan memberikan foto atau video yang aktual sebagai bukti keaslian penawaran mereka. Mereka akan dengan senang hati memenuhi permintaan ini. 3. Hindari pembayaran penuh di muka. Penjual yang jujur biasanya tidak akan meminta pembayaran penuh di muka melalui transfer, melainkan transaksi pembayaran akan dilakukan saat bibit bebek sudah diterima oleh konsumen atau pembayaran dengan sistem COD atau cash on delivery. Sebaiknya hindari penjual yang meminta pembayaran 100% sebelum pengiriman. Gunakan platform pembayaran, atau pembayaran pihak ketiga yang aman atau sering disebut rekber. Menggunakan pembayaran dari pihak ketiga ini, berfungsi saat pembeli meragukan si penjual pada saat ingin bertransaksi dan dapat untuk menahan pembayaran, hingga Anda menerima bibit bebek yang sesuai. Pembayaran dari pihak ketiga seperti PayPal, eBay, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. 4. Periksa izin dan sertifikat. Pastikan penjual memiliki izin dan sertifikat yang diperlukan untuk menjual bibit bebek. Izin dan sertifikat adalah bukti legalitas bisnis penjual. Ini menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri peternakan. Penjual yang sah akan berusaha memenuhi semua persyaratan ini untuk beroperasi secara sah. Penjual yang berkomitmen terhadap kualitas cenderung mematuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau badan pengawas. Ini bisa mencakup persyaratan kesehatan hewan, vaksinasi, dan standar sanitasi. Penjual yang memiliki izin dan sertifikat seringkali membangun reputasi yang lebih baik dalam komunitas peternakan. Ini berarti bahwa Anda mungkin dapat menemukan lebih banyak ulasan positif dan referensi dari pembeli sebelumnya, yang dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dalam memilih penjual tersebut. 5. Waspadai harga terlalu murah. Penawaran harga yang terlalu murah mungkin menggiurkan, tetapi juga bisa menjadi pertanda penipuan. Bandingkan harga penawaran dengan harga di pasaran. Ketika Anda menemukan penawaran dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga di pasaran, hal ini dapat memicu ketertarikan Anda. Harga yang sangat murah dapat membuat Anda berpikir Anda sedang mendapatkan kesepakatan terbaik. Penjual yang tidak jujur mungkin menggunakan harga yang sangat murah untuk menarik calon pembeli. Mereka mungkin mengklaim bahwa mereka menjual produk yang sama dengan yang ada di pasaran, tetapi pada kenyataannya, produk mereka mungkin tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan palsu. Harga yang rendah juga bisa digunakan untuk menarik pembeli, agar melakukan pembayaran di muka, dan kemudian penjual menghilang tanpa mengirimkan produk. 6. Gunakan testimoni dan rekomendasi. Baca testimonial atau komentar dan rekomendasi dari pelanggan sebelumnya jika tersedia.
Ini dapat memberikan wawasan tentang pengalaman pembeli lain dengan penjual tersebut. 7. Komunikasi yang jelas. Pastikan komunikasi dengan penjual berjalan dengan lancar dan jelas. Jika penjual tampak menghindari pertanyaan atau tidak merespons dengan baik, pertimbangkan untuk mencari penjual lain. Komunikasi yang baik antara Anda dan penjual sangat penting untuk memahami detail transaksi. Ini mencakup harga, jumlah bibit bebek, pengiriman, dan ketentuan lainnya. Jika komunikasi tidak lancar, ada risiko kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan masalah nantinya. Komunikasi yang lancar menciptakan rasa saling percaya antara pembeli dan penjual. Anda harus merasa nyaman untuk bertanya tentang produk, proses pembelian, atau kebijakan pengembalian, dan penjual harus merespons dengan jelas dan transparan. Penjual yang profesional akan merespons dengan baik terhadap pertanyaan dan permintaan Anda. Jika penjual tampak menghindari komunikasi atau bersikap tidak profesional, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mungkin bukan penjual yang sah atau terpercaya. 8. Pelajari tentang bibit bebek. Penting untuk memiliki pengetahuan dasar tentang bibit bebek, termasuk jenis, usia, dan perawatan yang dibutuhkan. Ini akan membantu Anda dalam mengenali penjual yang jujur. Dengan pengetahuan Anda tentang bibit bebek, Anda dapat mengajukan pertanyaan yang relevan kepada penjual. Penjual yang jujur akan memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan deskripsi bibit bebek yang mereka tawarkan. Jika penjual memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan pengetahuan Anda, ini bisa menjadi tanda merah. Dalam pembelian bibit bebek, pengetahuan dasar adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik. Ini membantu Anda dalam mengidentifikasi penjual yang jujur dan produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga Anda dapat memulai bisnis peternakan bebek dengan langkah yang lebih mantap. 9. Gunakan platform yang terpercaya. Saat membeli bibit bebek di media sosial, pertimbangkan untuk menggunakan platform jual beli yang terpercaya. Platform ini sering memiliki sistem perlindungan pembeli yang dapat membantu jika terjadi masalah. Seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. 10. Waspadai tawaran terlalu bagus untuk ditolak. Ingat pepatah, jika sesuatu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka mungkin itu bukan kenyataan. Hindari terjebak dalam tawaran yang terlalu bagus untuk ditolak. Lihat komentar positif dan negatif yang ada di lapak si penjual. Penjualan bibit bebek adalah bisnis yang cukup umum di berbagai daerah. Namun, sebagai calon peternak, Anda perlu berhati-hati agar tidak tertipu oleh foto-foto yang menarik atau janji-janji manis dari penjual bibit bebek. Dengan mewaspadai penipuan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, Anda dapat meminimalkan risiko ketika membeli bibit bebek dari penjual di media sosial. Selalu pertimbangkan untuk berinvestasi waktu dalam riset dan komunikasi yang jelas sebelum melakukan pembelian apapun. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di-skip, dan bagi Anda yang baru menemukan video ini dan belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman atau saudara Anda, serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.